lengkap untuk internal. Mohon yang disampaikan ke orang tua murid adalah bahan tayang yang bersifat masyarakat ya Bu ya. Nah, selain itu ada peraturan ada 5 itu Bapak Ibu. Dari mulai Permendikbud nomor 3 sampai dengan keputusan Kepala Dinas terkait dengan alur proses penerimaan murid baru tahun ajaran 2025-2026. Silakan dipelajari secara detail ya. Nah, sekarang hari ini kami akan jalan isi daripada kelima aturan itu yang menjadi satu kesatuan. Oke ya Bapak Ibu. Jadi ini nanti menjadi tugas Bapak Ibu untuk melakukan sosialisasi. Bapak Ibu, untuk PPDB tahun ini atau SPMB tahun ini yang pertama nama ya. Jadi kita masih gagap nih kadang-kadang udah PPDB sekian tahun menuju PPDB sekarang berubah menjadi SPMB. Sistem penerimaan murid baru. Ini masih catatan. Yang kedua, untuk jalur Bapak Ibu, untuk jalur di yang ada. Oh ya, saya ulang lagi. Maaf, saya lupa lagi. Bapak Ibu, sosialisasi ini karena tadi saya katakan bahwa Bapak Ibu ditugaskan untuk bisa memberikan informasi SPB tidak hanya jenjang SD, tapi bisa juga apabila ada yang menanya jenjang masuk ke SMP, apalagi ibu kan ada dua nih, anak yang belum sekolah SD masuk ke sekolah SD, yang kedua menjelaskan masuk SD ke kelas 7 SMP. Tapi juga bisa ada orang tua yang bertanya masuk bagaimana cara masuk SMA, SMK, PAUD, TK, dan yang lainnya, SKB. Di dalam paparan ini nanti ada mohon bisa dipelajari ya dan nanti bisa menjelaskan atau menyampaikan informasi. Apabila informasi itu Bapak Ibu kurang paham, bisa arahkan ke posko di satuan pendidikan atau juga bisa ke posko Sudin atau ke posko Dinas Pendidikan atau call center. Itu semua nanti ada dalam paparan ya Bapak Ibu. Ini adalah mekanisme Bapak Ibu yang punya tugas sebagai bagian dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Nah, sekarang saya mulai terkait dengan beberapa jalur yang ada di SPB tahun 2005. Jadi ada jenjang SD, SMP, sama SMK, ini ada 4 jalur ya, tapi untuk PAUD, kemudian SKB dan SLB nanti programnya tidak menggunakan aplikasi berbeda yang ada di kita, tapi mereka menggunakan Google Form atau pendaftaran secara luring, jadi langsung untuk PAUD, eh, kemudian SLB dan SKB atau dulu PKBM. Nah, Bapak Ibu, ini ada jalur yang ada. Untuk jalur hanya ada perubahan nama Bapak Ibu, yang dulunya jalur pindah tugas orang tua murid, sekarang menjadi jalur mutasi. Kemudian dulu jalur zonasi, sekarang menjadi jalur domisili. Ya, ini adalah berbeda, tapi maknanya hampir sama ya Bapak Ibu, hanya mungkin titik fokusnya yang berbeda. Kalau domisili lebih mengarah pada jarak ya, mendekatkan. Kalau zonasi kan pada satu wilayah tertentu, jalur mutasi. Nah, ini adalah kuota yang ada di tiap jenjang dan ini disesuaikan dengan daya tampung Bapak Ibu semua yang ada di keputusan gubernur tadi di atas. Next. Nah, bagaimana pelaksanaan PMB DKI Jakarta, Bapak Ibu? Ini adalah bagaimana persyaratan usia PMB ya. Ada 6 tahun untuk SD minimal per 1 Juli. Kemudian untuk SMP maksimal 15 tahun, 21 tahun maupun untuk SMA dan 21 tahun per 1 Juli. Nah, untuk SD ya paling rendah boleh lebih dari atau kurang dari 5 tahun, 6 tahun, namun minimal adalah 5 tahun 6 bulan pada tanggal 1 Juli 2025 dengan memprioritaskan usia paling rendah 7 tahun dan ini nanti akan pola didomisili ya Bapak Ibu di mana usia nanti akan menjadi ukuran. Kemudian yang lainnya silakan dipelajari Bapak Ibu hampir sama dengan yang lainnya. Oke. Kemudian next berikutnya Bapak Ibu tentang persyaratan usia ini tadi sudah saya sampaikan ya untuk di jenjang PAUD, kemudian sekolah luar biasa dan sanggar kegiatan belajar atau dulu lebih dikenal dengan PKBN, paket A, paket B maupun paket C. Ini ya, ini nanti silakan disampaikan, dipelajari itu. Nah, Bapak Ibu ini adalah mulai dari PMB di jenjang SD negeri. Karena PMB yang kita bahas sekarang di negeri. Yang pertama ada 3 jalur yaitu afirmasi, domisili, dan mutasi.
Dari ketiga jalur ini, Bapak Ibu, Intan. Ah, secara dua D prinsip, doang ada. Bapak Ibu, antara tiga jalur ini memiliki hampir sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, menjadi catatan Bapak Ibu yaitu jalur afirmasi prioritas kedua. Ini ada yang berbeda dengan tahun yang kemarin. Nah, di sini kalau teman kemarin afirmasi prioritas kedua itu hanya terdiri dari pemegang kartu Jaklingko atau kartu pengemudi dan kartu pekerja. Tahun ini ada namanya pemegang kartu anak Jakarta. Siapa kartu anak Jakarta? Adalah anak-anak yang dari keluarga tidak mampu, baik itu kartu prasejahtera maupun PKH, ya program keluarga harapan. Nah, nanti daftar 1, 2, 3 Bapak Ibu secara basic ini sudah ada di dalam sistem. Apakah anak itu masuk ke dalam sistem atau tidak, ini adalah tiga sudah terinput, terinjek di dalam sistem, baik itu kartu anak Jakarta, kartu Jaklingko maupun yang kartu pekerja. Nah, kemudian seleksinya dan lini masa silakan diperhatikan. Namun yang menjadi catatan Bapak Ibu, khusus untuk di jalur afirmasi ini memang pada urutannya ya Bapak Ibu, pertama wilayah PMP, jadi pendaftaran mereka tetap memperhatikan memilih sekolah yang ada di zonanya untuk afirmasi. Jadi prinsipnya anak tidak bisa milih kemana-mana nih ya. Ya, hanya sekolah yang ada di wilayahnya masing-masing. Ini berbeda dengan SMP Bapak Ibu. Di mana SMP ada satu jalur yaitu jalur prestasi ya maupun SMA SMK itu kecuali SMA ya itu bisa memilih di posisi manapun sekolah seluruh DKI Jakarta. Kemudian urutan pilihan prioritas sekolah, kemudian baru usia dan waktu. Kemudian untuk afirmasi juga ada urutan prioritas sekolah, kemudian baru ke usia. Jadi nanti untuk afirmasi dicek Bu, jangan sampai ke usia dulu. Karena Bu, prioritas seleksi kedua adalah urutan pilihan sekolah. Kemudian di domisili ada usia, ya saya katakan ini sesuai dengan wilayah PMB atau dulu namanya dengan zonasi ini. Jadi anak-anak yang di prioritas satu atau wilayah satu maka insya Allah Bapak Ibu itu RT-nya sama dengan RT sekolah diberikan kesempatan terlebih dahulu karena walaupun usianya usia yang lebih muda dibandingkan wilayah yang kedua atau prioritas yang kedua. Kalau sama baru bisa secara urutan sekolah, ya tadi berarti usia, pilihan sekolah sampai waktu mendaftar. Kemudian untuk mutasi, nah ini ada tahun ini ada juga mengizinkan ada tendik ya, karena tahun-tahun sebelumnya di dalam Permendikbud nomor 1 tahun 2021 itu hanya untuk anak guru. Nah, ini terima kasih nih para operator kalau punya anak ini bisa mengikuti jalur mutasi yaitu apa? Untuk anak guru tendik di mana dia bersekolah. Nah, nanti syaratnya Bapak Ibu tidak harus warga DKI. Jadi dari afirmasi, domisili, mutasi yang poin 1 itu semuanya syaratnya adalah warga DKI Jakarta. Sedangkan mutasi untuk anak guru dan anak tenaga pendidikan boleh dari luar DKI. Yang penting ada surat keterangan dari kepala sekolah dia memang pengajar di sekolah yang tersebut. Ya. Dan ini berlaku tidak hanya untuk PNS tapi juga P3K, CPNS maupun KKI ya. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya untuk seleksinya adalah menggunakan usia terlebih dahulu untuk jalur mutasi ya Bapak Ibu di SD urutan pilihan sekolah waktu mendaftar. Lini masanya jadwalnya silakan dilihat Bapak Ibu akan kita mulai tanggal 16 Juni. Nah, 16 Juni ini yang disebut dengan waktu pendaftaran Bapak Ibu. Karena ini akan menjadi dasar patokan untuk kartu keluarga 1 tahun sebelumnya. Berarti ke tahun sebelumnya kalau itu berarti tanggal 15 ya, 16 Juni tahun 2024. Kenapa
itu karena dalam Pergub maupun Permendikbud, Permendikdasmen dinyatakan adalah nambah waktu pendaftaran 16 Juli. Nah, untuk SD nanti ada tahap kedua dan tahap ketiga, yaitu apabila masih memiliki daya tampung. Nah, di dalam tahap kedua dan ketiga ini Bapak Ibu boleh memilih sekolah di luar wilayah PMB atau zonasi yang zaman dulu. Jadi bebas memilih nih sesuai dengan posisi. Mohon diantisipasi sekolah-sekolah satuan pendidikan SD negeri yang selama ini terkadang masih kurang nih calon peserta didiknya. Tapi diingatkan juga Bapak Ibu ke orang tua murid, milihnya jangan jauh-jauh karena anaknya kelas 1 masih muda. Contoh nih tadi ada Gambir 01 itu. Ini kan satuan pendidikan yang memang di lingkungan yang jumlah penduduknya sudah sedikit karena hampir semuanya perkantoran. Jangan kemudian orang dari Jakarta Selatan jauh pilih di Gambir 01 yang penting daftar diterima. Itu nanti akan menjadi permasalahan di dalam jarak eh, antar jemput atau yang lainnya. Kecuali yang bersangkutan memang sudah memahami benar. Jadi sampaikan ini Bapak Ibu ya. Jangan sampai nanti udah yang di kosong di sekolahnya tapi lokasinya jauh. Ini adalah untuk PPMB tahap kedua dan tahap ketiga. Selanjutnya setelah SD kami coba informasikan tentang SMP. Ya, nah ini yang Bapak Ibu perlu jelaskan untuk anak kelas 6 untuk sosialisasi hari besok atau hari Senin. Slide ini di mana ini yang dibutuhkan dan ditunggu oleh orang tua peserta didik dan walaupun saya yakin Bapak Ibu sudah menjelaskan. Jadi secara umum memang prinsipnya sama Bapak Ibu. Ada 4 jalur yaitu prestasi, afirmasi, domisili, dan mutasi. Nah, untuk yang tadi mungkin untuk afirmasi, domisili ini sudah. Cuman kalau di afirmasi, kalau tadi ada kartu anak Jakarta, kalau ini nggak ada ya Bu, adanya adalah KJP. Karena apa? Karena anak SMP sudah punya KJP dari SD. Kemudian bisa juga dari kartu, nggak kelihatan nih Mas. Ya, jadi pertama ada afirmasi tahap satu adalah prioritas satu adalah anak panti sosial, ini kami sudah punya data. Kemudian anak penyandang disabilitas prioritas dua dan pemegang KCP, kemudian kartu Transjakarta atau Mitra Jakarta, bukan kartu naik Transjakarta ya Bu ya. Dan yang terakhir adalah kartu yang anak pekerja atau buruh. Nah, ini semuanya sudah ada data di kami di Dinas Pendidikan berdasarkan SK atau surat keterangan dari SKPD terkait. Ya, kemudian yang berikutnya dan semua itu keterangan yang tercatat dalam kartu yang dikomunikasikan oleh Dinas Pendidikan. Next. Nah, ini untuk afirmasi, kemudian ada domisili. Nah, untuk SMP Bapak Ibu, prioritasnya domisili sertifikat apa? BMB 1, 2, dan 3. Proses seleksinya, kalau tadi afirmasi sama Bapak Ibu, bisa hanya memilih adalah wilayah zona prioritas PMB, ya. Kemudian yang kedua adalah total pembobotan indeks prestasi untuk anak afirmasi, sedangkan prioritas satu prioritas dua berdasarkan usia untuk pantil. Kemudian yang berikutnya untuk domisili adalah wilayah PMB prioritas, kemudian usia yang tertua ke termuda, karena pada catatan ini anak afirmasi maupun domisili hanya bisa memilih sekolah yang ada di wilayah PMB masing-masing, tidak bisa ke WP lain, yang lain kecuali jalur prestasi tadi yang pertama. Kemudian yang berikutnya ada usia udah berdasar. Sekarang jalur mutasi Bapak Ibu. Nah, kedudukan orang tua murid atau orang tua CMB maupun anak guru dan tenaga kerja memiliki kedudukan yang sama. Kalau dulu kan memprioritaskan anak non guru dulu. Nah, sekarang sama Bapak Ibu. Karena itulah bagi tiga kelompok ini, apakah itu mutasi anak guru maupun kependidikan, siapa yang memiliki prestasi akademik yang lebih bagus itu yang akan masuk. Dan yang dipilih hanya bisa pada zona wilayah prioritas. Kecuali, saya ulang nih Bapak Ibu,
Untuk anak guru dan tenaga pendidikan berarti hanya milihnya ya sekolahnya di mana orang tua bertugas. Jangan bicara wilayah PMB ya, prioritas. Hanya satu pilihannya. Tidak bisa memilih yang lain. Kalau yang lain kan bisa milih. Dimutin dong. Ya, Bapak Ibu. Udah. Oke, saya lanjut ya Bapak Ibu. Di kelas dulu. Nah, ini adalah mutasi untuk PMP, Intek, dan yang lain. Jadi, usia itu urutan nggak ada ini untuk mutasi, Bu. Beda sekolah waktu tadi yang betul-betul karena nilai. Kemudian yang berikutnya, apabila masih ada daya tampung, maka ada PMP untuk SMP tahap kedua. Dan ini eh, peserta bisa memilih 3 sekolah dimanapun berada. Jadi kembali hampir mirip dengan jalur prestasi. Jadi milih dimanapun bisa. Dan nanti sama, itu apa? Total pembubatannya adalah indeks prestasi akademik, bukan non akademik. Saya ulang ya, bukan non akademik tapi prestasi akademik. Nah, ini ada SMP, kemudian SMA. Nah, untuk SMA Bapak Ibu, ini agak sangat berbeda sekali. Kalau prestasi hampir mirip Bapak Ibu ya. Nah, yang prestasi ini Bapak Ibu, kemudian ada domisili ya. Nah, antara prestasi dan domisili ini hampir mirip ini Bapak Ibu. Kalau domisili tahun dulu bahwa itu didasarkan atas usia. Tahun ini Bapak Ibu, domisili kalau SD SMP kan tadi usia ya Bapak Bu, prioritas 1 2 3. Kalau SMA urutan pertama bukan pada usia, tapi pada kemampuan akademis sesuai prioritas wilayahnya. Arti yang dimaksud gini, pada saat domisili kita sudah menentukan satu peserta didik ada di zona bisa memilih. Nah, nanti ada katakanlah SMA 1, maka dia pilih oleh wilayah 1 2 3 ya. Kemudian anak-anak yang di dalam wilayah tadi kalau mungkin dulu rayon atau subrayon, kemudian Gak ada posisinya suaranya malahan. halo, Pencet yang lain malah gak ada suaranya. Hei, bocor. aku yang ngot aja. Aku. Bu, izin suaranya di selan dulu, Bu. Jangan bocor. Oke. Saya lanjut ya Bapak Ibu. Jadi kalau jalur prestasi dengan jalur domisili ini agak mirip Bapak Ibu. Kalau jalur prestasi semua anak bisa memilih di SMA negeri di seluruh DKI Jakarta. Kalau di domisili hanya bisa memilih sekolah di wilayah PMB-nya. Ini ya Bu ya. Ini bedanya. Yang kedua, kalau prestasi pembobotan pertama atau seleksinya adalah berdasarkan nilai indeks prestasi akademik yang terdiri dari 5 unsur. Nilai rapor, presentil rapor pendidikan peringkatnya, kemudian prestasi akademik, prestasi non-akademik, serta yang terakhir kepemimpinan atau seleksi ketat. Sedangkan kalau domisili hanya kemampuan akademis, di mana kemampuan akademis ini hanya terdiri atas nilai rapor dan persentil saja. Jadi beda nih Bu, indeks prestasi akademik sama kemampuan akademis. Itu adalah nilai yang berbeda. Jadi ini Bapak Ibu ini gampangnya ya. Kalau dulu SMA itu, kalau di prioritas 1 ini biasanya langsung masuk terima semua nih. Kemudian masih ada ya, tampung lanjut ke prioritas 2, baru prioritas 3. Nah, biasanya nih di prioritas 3 mulai rebutan itu. Kalau dulu kan berdasarkan usia Bu, sama dengan SMP. Kalau SMA yang dilihat pertama adalah kemampuan akademis. Nah, dari kemampuan akademis kalau sama nilainya baru bicara dia tinggal di prioritas 1
prioritas 2 atau prioritas 3? Oh, ternyata sama-sama tinggal di prioritas 1. Maka yang ketiga yaitu apa? Usianya. Mana yang lebih tua terlebih dahulu. Kalau usianya sama juga, baru urutan prioritas sekolah sampai terakhir waktu mendaftar. Bapak Ibu, ini di jalur domisili, mohon nanti jangan sampai memberikan informasi salah ke masyarakat. Ya, jadi SD, SMP basis domisili usia, sedangkan kalau di SMA berbasis kemampuan akademis. Oke ya Bu ya. Kemudian yang terakhir adalah jalur mutasi sama Bapak Ibu, hampir sama dengan yang jalur SD dan SMP, yaitu pertama harus memilih di wilayah prioritas, kemudian total pembobotan nilai prestasi akademik, maaf di SMP ya, kalau SD kan usia saja. Kemudian pilihan sekolah dan waktu mendaftar. Kemudian ada PMB atau tahap kedua, yaitu apa? Penerimaan usaha apabila masih ada daya tampung dengan posisi menggunakan jalur indeks prestasi akademik. Jadi hampir sama dengan jalur prestasi ini Bu. Milih di semua sekolah boleh dan nanti urutannya adalah ini. Kemudian untuk SMK Bapak Ibu ada 4 jalur juga yaitu prestasi, afirmasi, maaf ada 3. Yang tidak adalah jalur domisili. Ya, kalau kebalikan dengan SD ya, kalau SD jalur prestasi nggak ada tapi domisili ada. Nah, ini adalah posisinya ada prestasi akademik, non akademik hampir sama Bapak Ibu. Cuma di sini tidak ada prioritas apa zona prioritas atau wilayah PMB. Kalau tadi di SMA kan ada, kalau ini tidak. Jadi prinsipnya jalur prestasi ya Bapak Ibu, jalur afirmasi, jalur mutasi, semua orang bisa memilih SMK seluruh wilayah DKI Jakarta. Nah, ini untuk SMK ya Bapak Ibu, silakan nanti bisa dicek lebih lanjut lah untuk informasi. Untuk PAUD dilaksanakan secara daring dan luring ya, tapi tidak menggunakan siap ppp.jakarta.go.id ya Bapak Ibu, tapi menggunakan aplikasi tersedia yaitu SPM bpaud.jakarta.go.id. Ini ada syaratnya untuk TK, SPS atau dan TPA serta kelompok bermain. Tim lainnya ada di sebelah kanan. Ini adalah untuk sekolah luar biasa. Ini juga bersifat ada daring dan ada secara luring mendatangin ke SLB yang dituju. Silahkan, ini ada dan syaratnya adalah warga DKI Jakarta ya Bu, kecuali untuk anak. Kemudian ini adalah PMB untuk SKB, sangat kegiatan belajar, atau PKBM paket A, B, mau C yang ada. Baik daring maupun secara luring. Nah, selanjutnya untuk tahap pelaksanaan PMB, kamu akan disilakan oleh Ibu Neni sebagai salah satu tim di Habdas di Dinas Pendidikan. Kami persilakan Bu Neni. Baik, terima kasih Pak Kabid sudah memberikan kesempatan di siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Bidang SD Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah yang hadir di dalam ruang Zoom siang hari ini, serta teman-teman operator yang saya hormati, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena tentunya di siang hari ini kita dapat sama-sama menyimak arahan dan paparan tadi dari Kepala Bidang SD terkait dengan pelaksanaan penerimaan murid baru di tahun pelajaran 2025-2026. Izin Bapak Ibu saya melanjutkan materi di sosialisasi siang hari ini terkait dengan penerimaan murid baru. Yang pertama, Bapak Ibu, terkait dengan tahapan pelaksanaan PMB, yaitu di minggu ini, saat ini kita sedang berlangsung pada tahap yang namanya prapendaftaran ya. Nah, peruntukan untuk prapendaftaran ini, Bapak Ibu, tidak berlaku bagi seluruh calon murid baru di tahun pelajaran 2025-2026. Ya, tetapi peruntukannya adalah
Yang pertama, merupakan calon murid baru yang bersekolah di luar DKI tetapi merupakan warga DKI Jakarta. Ya. Kemudian yang kedua adalah merupakan lulusan tahun sebelumnya. Jadi yang mengikuti prapendaftaran ini dalam artian adalah calon murid baru yang akan melanjutkan ke jenjang SMP, SMA atau SMK. Ya, tidak berlaku prapendaftaran ini untuk yang akan melanjutkan dari TK ke SD ya, tidak. Kemudian tahapan berikutnya adalah pendaftaran. Nah, pendaftaran ini berlaku untuk seluruh calon murid baru yang akan memasuki tahun pelajaran 2025-2026 untuk seluruh jenjang. Setelah itu ada seleksi Bapak Ibu, kemudian pengumuman dan daftar ulang. Daftar ulang ini kalau dulu namanya yaitu lapor diri Bapak Ibu ya bagi calon murid baru yang sudah dinyatakan diterima pada tahapan-tahapan sesuai dengan jalur tersebut. Berikutnya Bapak Ibu, tahap kedua masih ada alur yaitu pendaftaran, seleksi sampai dengan daftar ulang. Ya. Nah, kemudian untuk tahap ketiga Bapak Ibu ini hanya berlaku untuk jenjang SD saja. Ya. Apabila masih ada kuota atau bangku kosong yang belum terpenuhi di tahap sebelumnya. Maka untuk jenjang SD ada tahap ketiga, dimulai dari pendaftaran. Nah, bedanya tahap ketiga adalah untuk tahap ketiga seluruh CMB warga DKI Di sini Bu tidak ada suaranya. Tahap 3 nggak ada suara. Tidak kedengeran. Tidak ada suaranya, Bu. Tidak ada suara. Tidak kedengeran. Hening, Bu. Suaranya nggak ada, Bu. Sebentar ya Bapak Ibu, agak sedikit. Sebentar. Kalau itu saya yang share screen. Mbak Dia, share screen. Mbak itu agak kelempar. Sebentar ya Bapak Ibu, ini ternyata siang hari udah lebih dari 1.000 ini. Bapak sambil nunggu pesanannya nggak Pak? Pak Kabit. Sebentar ya Pak.
Baik, izin Bapak Ibu melanjutkan. Baik ya. Jadi bagi CMB yang memenuhi kriteria sebagaimana yang tadi disampaikan, dapat melakukan pendaftaran Suaranya putus-putus, Mbak. dalam dan Oke, Bapak Ibu. Sekarang, jakarta.go.id Bu, suaranya putus-putus. ya dimatiin pakai saya aja. Kamu close. Tidak ada suara, Pak. Maaf, nggak ada suaranya, Pak. Ya, sebentar Bapak Ibu nih Mbak Neni pindah ke jalur ke sini nih, Nen. Ayo, Nen. Hah? Udah bisa di situ? Udah. Lalu saya stop steker ya. Yuk. Oke, Bapak Ibu saya cek dulu sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sampun. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, Sudah, Pak, oke. sudah. Ya, sebentar ya. Ada sedikit trouble di sinyal. Nah, silakan Mbak Neni. Baik, izin melanjutkan Bapak Ibu yang tadi mohon maaf jaringannya agak gangguan nih. Jadi untuk yang melakukan prapendaftaran tadi sesuai dengan ketentuan yang tadi disampaikan ya 2 tahun lulusan 2 tahun ke belakang, kemudian warga DKI Jakarta yang memang sekolah di luar DKI. Nah, kemudian melengkapi dokumen sesuai dengan persyaratan yang tertera di laman website tersebut ya. Di antaranya adalah ada surat perwalian apabila itu merupakan anak di bawah umur, kemudian ada surat keterangan perolehan nilai rapor pendidikan sekolah asal, kemudian rapor selama 5 semester. Nah, kemarin sudah ada yang masuk Bapak Ibu prapendaftaran dan kemudian ditolak karena keterangannya tidak sesuai dengan ketentuan. Jadi dokumennya tidak lengkap. Jadi mohon apabila ada CMB yang minta bantuan kepada Bapak Ibu di satuan pendidikan untuk melakukan prapendaftaran, tolong lengkapi dokumennya sesuai dengan persyaratan yang ada di dalam website tersebut. Masuk SMS sebentar. Kemudian Bapak Ibu,
Apabila prapendaftaran sudah disetujui oleh verifikator, maka nanti dapat melanjutkan dengan mencetak tanda bukti prapendaftaran dan bisa membuat akun, ya. Nah, berikutnya kita akan memasuki ke tahapan mekanisme pendaftaran PMB untuk jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK. Izin Bapak Ibu perlu kami sampaikan untuk pengajuan akun dan verifikasi kartu keluarga bagi CMB yang akan masuki di tahun pelajaran 2025-2026, jenjang SD akan dimulai di tanggal 26 Mei tahun 2025, yaitu minggu depan. Ya, melalui laman spmb.jakarta.go.id dengan melampirkan dokumen sebagaimana yang dituangkan di dalam regulasi PMB Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Di antaranya adalah yang pertama harus mengupload kartu keluarga yang sudah difoto atau di-scan. Jadi kartu keluarganya asli Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua ada SPTJM tentang keabsahan dokumennya. Ya, yang ditandatangani oleh orang tua calon murid baru. Siapa yang melakukan pengajuan akun? Yang melakukan adalah calon murid baru atau bisa juga ketika ada masyarakat yang datang ke satuan pendidikan Bapak Ibu, maka selayaknya memberikan pelayanan untuk mendaftarkan ajuan akun tersebut sesuai dengan dokumen yang ada di calon murid baru. Terkait dengan verifikasi ajuan akun, Bapak Ibu, mohon kiranya setiap hari itu dapat diverifikasi oleh operator PMB di satuan pendidikan. Ya, jangan sampai ada ajuan di hari Senin tanggal 26 sampai tanggal 28, ajuannya belum juga diverifikasi sehingga orang tua tidak bisa melanjutkan untuk mengaktifasi maupun membuat user untuk daftar nanti. Jadi mohon izin ketika nanti sudah dibuka pendaftaran atau pengajuan akun di jenjang SD, maka mohon kepada Bapak Ibu seluruh panitia di satuan pendidikan untuk memastikan ajuan akun yang masuk itu terverifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ya, jadi nanti tolong diperhatikan ketentuan untuk memverifikasi. Yang pertama adalah tahun terbit kartu keluarga. Ya, kemarin sudah disampaikan pada saat sosialisasi di Dinas Pendidikan kepada seluruh operator bahwa kita tidak melihat tanggal terbit kartu keluarga yang ada di bawah, tetapi kita melihat dari nomor KK, tahun berapa KK itu terbit. Ya, karena biasanya ada perbedaan tanggal terbit yang di kiri bawah dengan yang tertera di kartu keluarga, di nomor kartu keluarga. Berikutnya adalah ketika nanti ajuan kartu keluarga itu, ajuan akunnya sudah diverifikasi oleh operator, maka orang tua dapat melakukan aktivasi token. Kuncinya untuk apa? Kuncinya agar nanti orang tua bisa mendaftar atau memilih sekolah sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh Dinas Pendidikan. Ya. Waktu untuk memilih sekolah atau mendaftar, Bapak Ibu, berbeda dengan pengajuan akun dimulai. Jadi kita tanggal 26 belum bisa memilih sekolah. Ya, itu beda lagi daftarnya. Nah, kemudian setelah itu nanti CMB melakukan pemantauan hasil seleksi dan ketika diterima di salah satu satuan pendidikan, maka yang diterima itu adalah harus dan wajib melakukan daftar ulang karena tidak bisa mendaftar di tahap-tahap selanjutnya. Untuk itu Bapak Ibu, bagi satuan pendidikan yang ada peran membantu memindaftarkan, memilih sekolah kepada CMB, dipastikan pada saat memilih sekolah nama sekolahnya tidak salah. Ya, contoh misalnya harusnya orang tua ingin memilih SD Kebon Baru 07, ternyata karena kita tidak melihat secara detail, hanya angka 7-nya saja itu sudah beda wilayah, khawatirnya
anak itu diterima, tahap berikutnya tidak bisa daftar karena alasannya satuan pendidikan salah untuk ketika mendaftarkan CMB tersebut. Berikutnya adalah tahap kedua, Bapak Ibu, untuk semua jenjang. Ya, kita melihat untuk jenjang SD, ya. Pada pendaftaran untuk memilih sekolah, seluruh jenjang dapat memilih satuan pendidikan sebanyak 3 pilihan sekolah tujuan. Ya, sesuai dengan daftar penetapan PMB yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, sesuai dengan yang dituangkan dalam Kepdis. Nah, kemudian seleksi untuk SD, Bapak Ibu, prioritas pertama adalah CMB yang alamatnya 1 RT dengan alamat satuan pendidikan. Yaitu dituangkan di dalam daftar wilayah PMB Bapak Ibu ya, dan itu sudah tersebar di websitenya Distrik DKI. Kemudian setelah itu, apabila oleh prioritas 1 belum terpenuhi, maka berlaku seleksi yang kedua untuk SD, yaitu usia tertua ke usia termuda. Jadi seleksinya usia. Berikutnya adalah urutan pilihan sekolah dan waktu mendaftar untuk jenjang SD, Bapak Ibu ya, karena kita berada di satuan pendidikan jenjang sekolah dasar. Nah, untuk SMP di tahap kedua yang diberlakukan adalah total pembobotan indeks prestasi akademik. Jadi yang dilihat adalah nilai rapor nantinya ya untuk yang SMP. Kemudian urutan pilihan sekolah dan terakhir adalah waktu mendaftar. Begitupun dengan SMA ya, Bapak Ibu, ini sama untuk pembobotannya. Berikutnya ini adalah SPMB bersama Bapak Ibu bagi satuan pendidikan swasta. Ya, jadi tidak semuanya untuk lulusan tahun ini bersekolah di sekolah swasta itu berbayar. Jadi ini SPMB bersama, kalau dulu namanya PPDB bersama yang juga diprogramkan oleh Pemprov, dan itu adalah gratis Bapak Ibu dengan catatan memenuhi persyaratan untuk mengikuti SPMB bersama sebagaimana yang dilampirkan pada paparan ya. Bapak Ibu bisa baca secara detail. Salah satu di antara syaratnya adalah penerima KJP Plus tahap 1 tahun 2025 untuk nanti mengikuti pendaftaran SPMB bersama. Nah, lini masa Bapak Ibu yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama untuk prapendaftaran minggu ini sedang berlangsung ya, 19 Mei sampai 12 Juni tahun 2025. Ini adalah lini masanya prapendaftaran. Kemudian yang kedua, untuk pengajuan akun jenjang SD dimulai tanggal 26, SMP 2 Juni, SMA SMK mulai tanggal 5 Juni 2025. Ini baru tahapan pengajuan akun dan verifikasi KK. Ya, sementara untuk memilih sekolah atau mendaftar, ada jalur prestasi disabilitas dan SPMB bersama tahap 1. Ya, kita lihat di sini ada di tanggal 16 sampai 20 Juni 2025. Untuk jenjang SMP merupakan jalurnya adalah prestasi SMP, SMA, SMK. Kemudian SD, SMP, SMA, dan SMK ada juga jalur disabilitas. Dan untuk SMP, SMA, SMK merupakan jalurnya SPMB bersama tahap 1 di tanggal 16 sampai 20 Juni 2025. Berikutnya ada jalur anak panti, anak nakes, dan mutasi. Nah, ini untuk jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK. Ada di tanggal 16 Juni sampai 4 Juli 2025 ya Bapak Ibu. Ketentuannya dan persyaratannya tadi sudah disampaikan oleh Pak Kabid. Jadi ini adalah kita menyesuaikan dengan lini masa dan dokumen sesuai dengan ketentuan. Berikutnya adalah afirmasi dan SPMB bersama tahap 2. Di mana di sini untuk afirmasi untuk seluruh jenjang SD, SMP, SMA, SMK, dan SPMB bersama tahap 2 untuk SMP, SMA, dan SMK dimulai tanggal 23 sampai dengan 28 Juni tahun 2025 Bapak Ibu ya.
Selanjutnya ada di jalurnya domisili untuk SD tanggal 16 sampai 20 Juni, SMP SMA 30 Juni sampai 4 Juli 2025, dan terakhir ya ada tahap kedua dan ketiga. Tahap kedua untuk SD 30 Juni sampai 4 Juli, SD tahap 3 dan SPMB bersama. Tahap 3-nya 7 sampai 10 Juli dengan catatan tahap 3 ini berlakunya adalah ketika ada kuota atau bangku kosong yang belum terpenuhi di tahap sebelumnya. Ya, jadi maka satuan pendidikan masih menerima murid baru di tahap ketiga. Sementara untuk lini masi SPMB PAUD, SLB dan SKB, Bapak Ibu bisa baca sekilas ya. Ini ada dimulai tahap 1, tahap kedua, kemudian ada juga daftar ulang sama dengan jenjang yang lainnya. Berikutnya Bapak Ibu, layanan informasi PMB DKI Jakarta. Yang pertama adalah ada posko PMB tingkat satuan pendidikan, yaitu Bapak Ibu selaku panitia di satuan pendidikan, kemudian ada posko PMB tingkat wilayah kabupaten kota, ada posko PMB tingkat provinsi DKI Jakarta. Nah, ini adalah daftar posko wilayah sesuai dengan sebaran wilayah di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta, Bapak Ibu. Jakarta Pusat di SMK Negeri 1, berikutnya Pusat 2 ada di SMK 14, Barat 1 SMP Negeri 108, Barat 2 di SMA Negeri 78, Selatan 1 Cipete Selatan 03, Selatan 2 di SMA Negeri 70, Timur 1 di SMK Negeri 26, Jakarta Timur 2 di SMP Negeri 103, Jakarta Utara 1 SMP Negeri 95, Utara 2 di SMP Negeri 30, Kepulauan Seribu ada di Kantor Transit Sudin Kabupaten Kepulauan Seribu ya. Juga disediakan Bapak Ibu layanan informasi untuk posko Provinsi DKI Jakarta yang ada di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta lantai 5, berikut dengan media sosial yang sudah disediakan. Barangkali itu Bapak Ibu tambahan sekilas terkait PMB dari saya. Selanjutnya mungkin nanti ada arahan dari Bu Zul. Kami serahkan ke Bu Zul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sih pasuk ya, yang satu. Baik, izin Bapak Ibu, selamat siang, salam sehat selalu. Ini waktu-waktu rawan nih, masih on ya. Baik, izin hanya untuk melengkapi informasi yang tadi disampaikan oleh Pak Kapit dan Mbak Neni, bahwa hari ini, saat ini kita sama-sama menyamakan konsep ya terkait pelaksanaan SPMB. Dan semangat kita adalah mensukseskan pelaksanaan SPMB di tahun 2025 ini. Ya, dan konsep yang setelah kita sepakati, ya, harus ada RTL, harus ada tindak lanjut yang kita lakukan, yaitu diseminasi atau menyampaikan kembali, karena Bapak Ibu punya dua tanggung jawab. Tanggung jawab pelaksanaan PPDB di satuan pendidikan, yang artinya menerima CMB untuk peserta didik SD, dan mendampingi anak-anak kita yang mengikuti SPMB jenjang SMP. Artinya informasi ini harus tersampaikan juga ke orang tua siswa yang sekarang di kelas 6. Jadi setelah ini Bapak Ibu punya tugas untuk diseminasi atau sosialisasi atau menyampaikan info itu yang harus terlebih dahulu Bapak Ibu pahami konsepnya itu ya. Maka dari itu nanti jika ada hal-hal yang memang perlu ditanyakan ya untuk baik itu secara teknis maupun secara regulasi ya, kita sama-sama samakan persepsi di hari ini ya. Dan selain pemahaman konsep atau penguasaan regulasi, Bapak Ibu harus kuatkan tim Bapak Ibu ya dalam pelaksanaan kegiatan ini.
Jadi semangat kita adalah memberikan layanan yang terbaik untuk masyarakat. Jika ada hal-hal yang memang masyarakat butuhkan dari kita, terutama maupun informasi maupun teknis, yaitu menjadi kewajiban kita untuk memberikan layanan yang terbaik. Itu dari yang mohon izin saya baru mengikuti di akhir saja ini. Nanti jika memang ada hal-hal yang perlu disampaikan atau ditanyakan, silahkan. Beresin Bapak Ibu. Ibu Pertiwi dari mana Bu izin? Iya, baik Ibu. Terdengar suara saya dengan jelas ya Ibu? Jelas ya, silakan. Iya. Izin bertanya sebelumnya untuk dokumen apa saja yang wajib diupload oleh orang tua murid CMB? Kemudian yang kedua, jika orang tua murid CMB telah bercerai, apakah wajib upload bukti akte cerainya atau upload bukti buku nikah yang menyatakan bahwa anak tersebut benar hasil dari pernikahan orang tuanya gitu. Karena seingat saya pada tahun lalu itu menjadi hal yang krusial yang memang seolah diwajibkan untuk upload bukti akte cerai atau buku nikah gitu, yang menyebabkan kalau ditanya ya sama operatornya gitu kan, atau dari misalkan orang tua murid kan, orang tua CMB ini meminta tolong gitu ya untuk dibuatkan akun dan segalanya, segala macamnya itu, kemudian mengharuskan untuk upload akte cerai ataupun buku nikahnya itu yang menyebabkan menjadi tersinggung gitu orang tua CMB-nya gitu. Itu saja sih Ibu, terima kasih. Mungkin biar nggak numpuk, langsung tak di satu-satu ya, nanti biar Mbak Neni yang melengkapi juga. Ibu Pertiwi tadi yang bertanya? Oh, Ibu Pertiwi yang bertanya tadi ya? Halo? Ya, Bu. Ibu Iya, kepala sekolah atau operator Bu izin Bu? Operator Ibu. Operator ya, baik. Jadi Ya. dokumen apa? Saya pikir ini hanya penguatan ya, menyamakan kembali konsep ya, karena saya pikir operator juga sudah paham ya data-data yang diupload. Apa saja Bapak Ibu yang diupload? Satu, akte kelahiran. Yang kedua, kartu keluarga. Kemudian kalau Ibu tadi tanyakan apakah perlu diupload jika orang tuanya bercerai, gitu ya. Jadi persyaratan ini kalau untuk SPMB SD kan ada 3 jalur ya Bapak Ibu. Kita bicara SPMB SD dulu nih ya. Ada jalur afirmasi, ada jalur domisili, dan ada jalur mutasi. Nah, terkait jalur domisili, ya, ini saya pikir arahnya Ibu ke jalur domisili ini. Jalur domisili itu kan persyaratannya kakak yang diupload yang bisa mengikuti proses atau seleksi di jalur domisili adalah nama peserta didik, nama kepala keluarga yang ada di KK sama dengan nama kepala keluarga yang ada di akte kelahiran, ya. Tapi ternyata jika nanti ada perbedaan, kalau di jenjang lain mungkin sama dengan yang ada di ijazah atau di rapor ya. Tapi kalau untuk SD adalah sama dengan yang ada di nilai rapor TK, jika melalui TK, boleh juga dokumen dari akte kelahiran, tapi dengan akte kelahiran ya. Jadi jika ada perbedaan karena bercerai tadi ya, karena jadi kakak yang diupload karena paling singkat 1 tahun ternyata di uploadnya adalah lebih dari tanggal 16 Juni dari 2024, bukan uploadnya, tanggal kakaknya lebih dari 16 Juni 2024, maka perbedaan domisili ini, perbedaan nama di kakak itu kan kemudian dikaji karena apa? Oh ternyata karena orang tuanya bercerai. Jika memang bisa membuktikan, kalau orang tuanya bercerai maka haruslah diupload akta cerainya itu sebetulnya Bu. Jadi untuk membuktikan gitu. Ini ada perbedaan nama kepala keluarga karena proses perceraian tadi. Itu Mbak Neni mungkin bisa melengkapi, Mbak Neni silakan. Ya, nah kalau ada perbedaan. Jadi yang penting kan statusnya anak.
statusnya kan masih anak kandung, cuma salah satu yang Kalau tidak ada perbedaan domisili, Iya. kalau ada perbedaan kan Iya, izin Bapak Ibu untuk dokumen masih mengacu pada surat yang ada di Kepdis ya tentang alur proses penerimaan PMB. Di situ sudah dituangkan di poin yang pertama Bapak Ibu. Ada beberapa PMB yang dapat disetujui berdasarkan status keluarga yang tertera di dalam kartu keluarga. Kalau memang itu merupakan satu keluarga yang memang terakhir cucunya atau misalnya keponakannya, maka silakan cukup kartu keluarga saja. Kecuali ada apa namanya merupakan hak asuh ya dengan status family itu harus ada surat perwalian. Kalau misalnya memang dia orang tua berawal dari perceraian, maka silakan juga dilampirkan. Gitu ya, Ibu, yang untuk dokumen tadi. Baik, Ibu. Cukup ya? Berarti kalau misalkan memang cerai, memang wajib melampirkan akte cerai Selama atau masih satu keluarga tidak perlu, Bu. Biarkan jika ada perpindahan. ya, jika ada perbedaan misalnya dia ada nikah lagi ya, terus kemudian nanti mengupload kepala keluarganya ayahnya jadi beda gitu ya. Silakan ya, itu dilampirkan kalau case-nya seperti itu ya. Karena ya, kan nanti ada nama kepala keluarga yang berbeda ya. Oke. ya, ya. Silakan Ibu ya, sesuaikan. Baik Ibu, silakan dilanjut dari SD Pondok Kopi 04. Untuk Melayu dulu, Bu. Halo, ya Bu. Ya Bu. Nah. Halo Bu, ada suaranya nggak Bu? Ada, silakan lanjut Pak. Bu, kita kan dari SDN Pondok Kopi 04 pagi Bu. Untuk aktivasi registrasi akun operator kita nggak bisa, kenapa Bu ya? Yang kemarin diambil di Dinas Pendidikan Bu. Baik Pak, untuk akun sekolah izin Bapak Ibu kami sampaikan itu sedang diproses ya. Jadi memungkinkan beberapa sekolah mungkin belum bisa login. Insya Allah besok atau lusa semuanya sudah terkondisikan ya, supaya hari Senin sudah bisa mulai verifikasi. Ditunggu ya Bapak Ibu ya untuk akun sekolah ya. Ini benar. Ntar Bu, satu lagi Bu. Udah selesai. Udah Bu. Bu, kalau pengajuan dari kampung bisa nggak? Ibu izin kalau yang sudah terjawab pertanyaannya, raise hand-nya di ini aja ya. Dihilangkan aja. Pondok Kopi 04 sudah cukup? Cukup Bu, cukup Bu. Baik, siap. Lanjut Pak Samudi. Oke, Bu. Saya dari Kampung Melayu 02, Bu. Mau tanya yang jalur informasi terutama tentang ini yang pemegang SD apa, Pak? SDN Kampung Melayu 02. Oh ya, silakan Kampung Pak. Melayu 02. Yang jalur afirmasi Bu itu kan pemegang kartu Jakarta gitu ya Bu ya. Yang dimaksud pemegang kartu Jakarta itu kriterianya apakah JP atau apa Bu? Atau PIP maksudnya yang punya itu. Atau yang lain yang dimaksud pemegang kartu Jakarta. Terima kasih Bu. Ada perbedaannya ya Pak, ada kartu anak Jakarta, kalau sekarang ya ada pemegang KJP, tetapi itu untuk yang kartu anak Jakarta kan semua jenjang. Kalau yang KJP untuk yang ke SMP, ke SMA saja. Nanti ketika si CMB itu melakukan pengajuan akun, maka sudah akan terbaca apakah memang ini masuk sebagai pemegang kartu anak Jakarta atau tidak. Karena semuanya sudah terintegrasi di sistem ya Pak. Baik itu yang orang tuanya kerja di Mitra Trans maupun yang punya kartu prakerja. Oke. Terima kasih Bu. Jelas ya Pak? Jelas. Siap. Lanjut dari Pasar Minggu, SD Pasar Minggu, Ibu Pasar Minggu berapa? 04 ya? Silakan ya. Ibu. Saya terima kasih Mbak Neni. Saya dari Pasar Minggu 04. Ingin menanyakan mengenai batas usia yang 5 tahun, usia SD 5 tahun 6 bulan. Itu pembuktiannya berupa apa ya Mbak? Atau sertifikat dari lembaga apa kayak tes IQ, kemudian di sistemnya nanti bisa diterima nggak ya usianya di bawah 6 tahun? Ya, terima kasih Mbak.
Baik, Ibu, untuk yang kategori CMB di bawah usia minimal itu harus melampirkan surat keterangan dari dokter sesuai dengan ketentuannya ya. Jadi dokter psikolog. Jadi anak itu memiliki kecerdasan di atas rata-rata, nanti dilampirkan saja ya. Dokter psikolognya rumah sakit pemerintah atau boleh swasta, Mbak? Boleh swasta, tidak ada ketentuan Bu di dalam Kepdis. Oh, jadi dokter ya Mbak, bukan lembaga Yang seperti penting tes IQ menjelaskan di gitu. situ hasil tes dari dokter psikolognya menerangkan bahwa anak tersebut memiliki kecerdasan di atas rata-rata sesuai dengan ketentuan yang berlaku ya, nanti bisa diakomodir. Ya, terima kasih Mbak. Baik, sama-sama. Lanjut Pak Eka. Siapa? Mas Eka. Selamat siang, Bu. Izin bertanya. Siang. Saya dari SDN Jati Padang 01. Kemarin ada orang tua bertanya, saat ini kan anaknya sekolah di Bogor. Kemudian ada problem rumah tangga. Kemudian mulai setelah Lebaran kemarin, anaknya nggak mau balik lagi ke Bogor. Dan akhirnya ikut ibunya di DKI. Dan kakaknya itu sudah DKI sejak lama. Terus kemarin dia nanya terkait untuk pendaftaran kelas 1 apakah bisa kalau misalnya dia mengundurkan diri dari sekolahnya di Bogor, kemudian mengikuti SPMB online yang DKI. Terima Izin kasih. Mas, maksudnya posisinya saat ini sudah sekolah ya anaknya? Iya, udah kelas 1, cuman sejak habis Lebaran kemarin udah nggak mau sekolah lagi. Kalau itu sebaiknya diselesaikan sekolahnya di sana dulu, atau nanti coba berkoordinasi Ibu gimana yang secara sistem ya, itu kan sudah terdaftar ya. Iya. Kebijakan. Halo Mas, izin. Iya, Bu. Ya, persyaratan untuk daftar. Persyaratan untuk daftar adalah salah satunya adalah tidak terdaftar atau belum terdaftar di jenjang yang dituju, ya. Artinya kalau sudah sekolah di Bogor, sebetulnya bisa juga untuk mendaftar di DKI, hanya harus sudah keluar dulu. Itu. Karena terbacanya di sistem itu adalah data di Dapodik, ya. Artinya mengundurkan diri, di delete di sana baru bisa. Itu ya. Tapi kalau sebatas masih terdaftar, masih di Dapodiknya aktif, maka sistem akan menolak. Ya. Berarti untuk pengurusan orang tuanya kalau memang ingin ikut pendaftaran peserta didik kelas 1 di DKI harus mengundurkan diri dari Dapodik ya, Bu? Salah Dapodik yang di satunya Bogor. syaratnya kan belum terdaftar di satuan pendidikan manapun ya, Mas. Jadi ya, kalau selama dia masih terdaftar nggak bisa ya. Oh, siap. Kasih ya, Bu. Siap. Lanjut dari SD Cawang 09, silakan. Ya, Assalamualaikum. Ya, tes. Ya, bisa kedengeran ya, Mbak, suaranya ya? Ya, lanjut. Ya, saya Uti dari SDN Cawang 09 mau bertanya untuk tingkat SD, nanti verifikatornya adalah operator SD-nya ya. Nah, untuk itu kan kita harus paham tentang terbitnya kartu keluarga. Kebetulan tadi ada yang bertanya, cuma saya nggak sempat minta kakaknya karena dia nggak bawa salinan dan berkeberatan untuk dipinjamkan. Jadi tadi yang menurut saya dengar kan menurut tanggal ini ya, registrasinya ya Mbak ya. Registrasinya ini terdaftar sebagai nomor kakaknya terdaftar sebagai warga di sekitar tersebut ya yang mau dituju. Bukan dari cetak ini ya Mbak. Nah, tadi itu ada kalau yang di bawah biasanya ada update anggota keluarga, biasanya cetak ulang kan? Iya. Nah, betul. Jadi untuk yang membaca tanggal terbit atau kapan dia terdaftar sebagai warga DKI Jakarta, itu di nomor kakak ya, setiap digit itu sudah jelas di situ ada tahunnya. Jadi lihatnya di atas ya Mbak ya? Iya betul. Nah tadi kebetulan ada orang tua murid yang bertanya ya,
Dia pindahan dari Majalengka. Nah, sudah mengajukan pindah KK dari tahun 2023. Berarti udah hampir 2 tahun ya. Nah, tapi nomor KK-nya tersebut tidak berubah, masih 32 sekian-sekian gitu. Dan katanya acuannya di sini. Nah, saya jelaskan sedikit tadi menurut pemahaman saya yang sebelumnya ya. Jadi kalau yang tanggal di sini itu bisa update ketika Bapak atau Ibu ya yang update data keluarga, entah itu bertambah atau berkurangnya anggota keluarga. Saya jelaskan seperti itu. Nah, beliau bertanya lagi apakah harus update ke Dukcapil atau bagaimana? Karena ketika beliau pindah KK itu ditanyakan sama pihak Dukcapil, mau diganti nomor KK atau tidak, seperti itu Mbak. Nah, nanti kendalanya kita sebagai verifikator jadi bingung. Ya kan, harus diverifikasi atau tidak yang nomor KK-nya itu masih nomor KK Majalengka, contohnya. Oke, Seperti itu. nomor apa namanya selama itu sebelum cut off Iya, kan 16 Juni 2024 ya, itu sudah iya. batas cut off-nya. Ibu dilihat di situ tahun terbit kakaknya, tahun terbit 2017 tapi masih Majalengka, nomor KK Majalengka. di bawah ada Ada barcode-nya nomor, nggak? Ada barcode-nya, sudah pakai barcode kan? saya nggak lihat deh izin tadi saya Itu cuma bisa lihat ininya karena dia cuma 2023. update. Kalau nomor kakak biasanya tidak berubah. Nomor kakak itu Oh, gitu. berubah, biasanya ada perubahan anggota keluarga, gitu. Yang Ya, di atas ini ya, berarti kalau walaupun Iya. pindah wilayah dia nggak berubah ya Mbak? Enggak. Untuk mulai beberapa tahun ini sudah tidak berubah nomor kakaknya. Nanti dilihat Oh, aja gitu. aslinya sama apa namanya kapan diupdate, ya. Oh gitu, bisa dari barcode mungkin ya Itu Mbak ya? kita tidak membaca tanggal yang di bawah apabila ada perbedaan. Contoh misalnya dia warga DKI 31730. Di atasnya misalnya 2019 2021. Sementara di bawah terbitnya 2024 bulan Oktober misalnya. Itu kan hanya update saja, Mbak. Jadi bisa. Iya. Oh, Nggak gitu. apa-apa. Oh siap, baik. Terima kasih Mbak. Oke, lanjut. Silakan Ibu SDN Pondok Labu. Hilang? Oh, ada. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam ya Bu. Maaf Bu, saya Bu Riani dari Pondok Labu 07. Boleh. Mau menanyakan tentang pra pendaftaran untuk ke Depok. Ada salah satu siswa kami yang pengen daftar ke Depok. Saat daftar manual itu keterangan data dirinya sudah ada sebelumnya. Silakan hubungi sekolah atau sekolah tujuan untuk mendapatkan akun. Itu teknisnya gimana ya Bu? Padahal sekolah kami belum mendaftarkan, bahkan orang tuanya juga belum mendaftarkan. Baik, Ibu izin langsung saya jawab ya. Baik. Untuk prapendaftaran Tapi sudah itu terdata. hanya berlaku di dalam DKI saja. Untuk prapendaftaran itu berlakunya di dalam DKI saja. Jadi yang kakaknya DKI, sekolahnya di luar DKI, mau masuk SMP-nya di DKI, melakukan prapendaftaran. Kalau sekolahnya di DKI, mau daftarnya ke Depok, nggak usah ikut prapendaftaran linknya DKI. Jangan kebalik ya pemahamannya. Ibu muridnya dari DKI, dari sekolah Ibu, mau daftar ke Depok kan? Nah, tidak perlu melakukan prapendaftaran pakai link DKI, nggak usah ya. Tapi kakaknya Depok, Bu. Iya, artinya tidak perlu melakukan prapendaftaran menggunakan link DKI. Iya, kebalik ya. Yang bisa itu orang orang DKI, sekolahnya di Depok, mau daftarnya di Semabel. Nah, itu prapendaftaran. Tapi kalau dari Pondok Labu 7, kakaknya Depok, mau SMP di Depok, nggak perlu pakai prapendaftarannya punya DKI linknya ya. Karena kan terdaftar di Sidaniranya DKI. Iya, tapi linknya link Depok, Bu. Kakaknya Tangerang, dia mau daftar ke Depok, Kalau memakai itu link berarti Ibu Depok. komunikasinya ke dinas setempat yang di sana, yang di Depok ya. Sudah Bu, sudah komunikasi ke sana, tetapi di situ muncul tulisan sudah terdaftar di sekolah tujuan.
Ya coba Ibu komunikasinya sekolah tujuan yang dimaksud itu mana yang dipilih? Depok kan? Sudah didaftarkan di sekolah SD-nya gitu maksudnya, padahal kita belum mendaftarkan. Ya, komunikasi dengan yang call center di Depok ya. Nanti Ibu cari informasi ya. Oh, baik Bu, baik. Soalnya kita lingkupnya DKI ya. Oh, baik. Baik Bu, Siap. terima kasih Lanjut Bu. Cipulir. Siap, sama-sama Cipulir 01. Iya Bu, selamat siang Bu. Selamat siang, silakan Pak. Bu izin bertanya, saya mau bertanya tentang mutasi Bu. Untuk jalur mutasi itu, apakah kalau misalkan guru itu kakaknya misalkan di luar DKI, apakah boleh? Atau kita harus pindah dulu? Itu yang pertama. Yang kedua itu, kalau dia dari pesantren itu harus mengikuti prapendaftaran atau bagaimana ya Bu? Oke. Baik, saya jawab ya Pak ya. Untuk yang dia mau masuk ke SMP pakai SD? Kalau SD bagaimana? Kalau SMP bagaimana? Pesantren emang di SD ada ya? Oh enggak, Kak. Maksudnya kalau yang misalkan mutasi. yang Oke, mutasi. yang mutasi Iya. nggak perlu pindah luar DKI karena mutasi itu patokannya adalah sekolah di mana orang tua itu tugas. Jadi walaupun kakaknya luar DKI, misalnya ngajarnya di Cipulir 01 atau TU Cipulir 01, rumahnya di Citayam, boleh nggak daftar pakai jalur mutasi? Boleh. Ya, jadi nggak perlu pindah. Untuk yang jalur mutasi kategori pendidik dan tenaga kependidikan. Beda Berarti halnya boleh. untuk jalur mutasi yang non-guru ketika melampirkan surat mutasinya sudah di atas 1 tahun di DKI Jakarta, berarti sudah menetap sebagai warga DKI. Ya. Jadi Berarti untuk yang pendidik atau boleh, tenaga Kak. kependidikan, kakak luar DKI boleh, nanti lampirkan SK-nya saja. Tetapi kemudian jangan salah persepsi Bapak Ibu, ngajarnya di SD, mau daftar ke SMP pakai jalur mutasi, nggak bisa. Ya, jadi jalur mutasi hanya untuk lingkup di mana orang tua itu bertugas untuk unsur pendidik atau tenaga kependidikan. Gitu ya, Bapak, cukup? Iya, cukup Bu. Kalau untuk yang pesantren bagaimana Bu? Apakah dia Pesantren? harus melalui prapendaftaran juga? Nah kemarin saya ada nih nyoba dari pesantren Bu, tapi Kalau di dia DKI nggak perlu. kalau di DKI tidak perlu, berarti nggak perlu prapendaftaran. Iya. Pesantrennya di mana Mas? Di luar, di Tangerang. Kalau di luar tetap perlu. Tapi Tadi kan sudah ketika disampaikan saya kalau prapendaftaran itu untuk yang warga DKI sekolahnya di luar DKI. Berarti masuk kategori masuk prapendaftaran. izin Bu, tapi kemarin saya sudah mendaftarkan, tapi nik yang sudah terdaftar pada Sidanira atas nama sekian, asal sekolah PKBM era Pratama Mandiri, itu tidak perlu melakukan proses prapendaftaran, begitu Bu, bunyinya. PKBM atau apa, Pak? Ini dia jadi SKB dari beda loh linknya. SKB-nya beda linknya. Bapak mau ke jenjang apa? Ke SMP? SMP, Atau SMP. ke paket? Jenjang SMP. Dari pesantren. Alurnya sudah sesuai dengan yang ada di website? Alurnya sudah sesuai Bu, melakukan prapendaftaran dulu kan kalau itu dia. Ya, linknya yang mana Pak? Linknya yang Sidanira apa ya namanya? Nanti coba kita cross check ya namanya ya. Bapak di wilayah Selatan 1 ya, SD ya? Iya. Nanti Iya, konfir betul, ke Bu. Pak Mariadi ya. Oh iya Bu, baik. Biar dicekin ya. Ya. Lanjut Saya, SD Bu, Lebak terima Bulus kasih. 04. Izin, apakah suara saya terdengar? Jelas Ibu, silakan lanjut. Baik, terima kasih. Saya mau nanya, jika ada yang minta bantuan ke posko sekolah untuk teknis bikin akun pendaftaran gitu, namun yang datang ini orang lain gitu, bukan orang tua atau keluarga. Jadi kayak contoh misalkan minta tolong ke tetangganya atau sejenisnya. Nah, itu apakah boleh? Apakah sekolah perlu minta pembuktian semacam surat kuasa dan sejenisnya? Karena kita sih buat pencegahan aja gitu ya, maksudnya kira-kira perlu atau tidak gitu. Terima kasih.
Baik, Ibu, di dalam persyaratan dokumen itu kan ada SPTJM ya, terkait keabsahan dokumennya. Ibu cukup itu aja sama kartu keluarganya. Jadi dilayani aja silakan. Yang datang misalnya tetangganya bawa segelondongan misalnya 10 anak gitu ya. Selama dokumennya lengkap silahkan boleh. Ya. Oh, baik. Baik, terima kasih. Ada lagi Bapak Berarti Ibu? poinnya 1, Karinnya benar nih Karin doang. Izin Bu, sekilas sabar. Bapak Ibu, saya sampaikan kembali terkait dengan yang tadi kaitannya dengan Sidanira ya. Saya Membeli obat resep berharap Bapak Ibu di Eriknya Satuan hilang ya? Pendidikan sudah benar-benar menyampaikan kepada orang tua murid terkait dengan update ajuan prestasi baik akademik maupun non-akademik ya, sehingga tidak ada nanti misinformasi antara sekolah dengan orang tua murid terkait sertifikat yang sudah diajukan ya. Jadi mohon di cross check dan tolong operator juga melihat keterangan penolakannya ya, tidak serta-merta tidak tahu menyampaikan kepada orang tua murid terkait penolakan sertifikat itu. Baik, lanjut Pak Sabto dari SDN berapa nih? Silakan Pak. Kebun Pala 05, Ibu. Iya, silakan. Ya, terima kasih Ibu, izin Bu Neni bertanya. Boleh. Dari tahun ke tahun itu untuk kasus perceraian Tulis 1 orang tua, poinnya. itu kami Siapa selalu lagi? menemukan ada orang tua yang bercerai lalu menikah lagi namun dia tidak punya dokumen akta cerainya. Nah, itu mohon arahan dokumen apa yang mungkin bisa menjadi pembuktiannya. Yang kedua, untuk jalur mutasi itu orang tua pindah tugas, apakah harus 1 tahun? Karena beberapa hari yang lalu ada yang menanyakan pindah tugas dari Sulawesi Utara, namun kan dia itu belum mendapatkan informasi sama sekali. Nah, itu untuk domisili kakaknya itu belum mengurus, jadi hanya bisa membuktikan berupa SK pindah tugasnya saja. Tapi kalau untuk domisilinya, kakaknya itu masih kakak dari Sulawesi Utara. Seperti itu. Mungkin mohon pencerahannya Bu Neni, terima kasih. Baik Pak, izin untuk yang pindah tugas dulu ya. Untuk pindah tugasnya per kapan? Sudah di atas 1 tahun? Baru tahun ini. Oke, itu harus punya surat keterangan domisili ya. Oh, surat keterangan domisili dari Tapi kelurahan kalau ya? sudah 1 tahun nggak bisa pakai PTO karena logikanya dia sudah pindah di Jakarta. Oh, wajib kakak ya? Kemudian kartu keluarganya juga diurus itu. Ya, Untuk saya yang sudah arahkan untuk tapi segera belum mengurus. diurus. Sudah untuk. Nah, nanti untuk di ACC atau tidaknya ya mungkin akan saya arahkan ke posko karena kan cut off-nya belum 1 tahun untuk kakaknya. Gitu. Jangan mengarahkan ke posko, nanti Oh, kan gitu tunggu ya. penolakan aja. Oh, gitu. Nanti Pak Ya. Sabto Kan di situ kan aturannya cut off-nya kan harus 1 tahun, sedangkan ini kan belum 1 tahun. Nah, Gitu. nanti dilampirkan saja, diurus dulu saja itu Diupload dokumennya dulu ya. ya. Siap. Kemudian yang tadi, yang dokumen perceraian, paling lama 1 tahun ya. Pak, nanti dibaca lagi itu yang Kepdis tentang alur proses pendaftaran ya. Kan ada tuh di situ untuk yang mutasi. Jangan salah menyampaikan kepada orang tua. Ya, makanya itu kemarin itu ada beberapa hari saya tanya, sudah buat kakak Jakarta belum? Belum, karena kan baru awal tahun kemarin dipindah tugaskan dari Sulawesi Utara. Gitu. Nah, apakah bisa untuk pindah lewat jalur pindah tugas orang tua? Saya bilang ya wajib kakak gitu. Ya, harus diurus kakaknya ya. Segera ya Pak, nanti Oke, siap. disampaikan. Baik, kemudian ya untuk case yang tadi, yang kasus perceraian, kalau misalnya sudah ganti kepala keluarga, itu diharapkan, diusahakan ada ya Pak ya? Ya, itu sempat tahun-tahun lalu sih, itu sampai ya istilahnya kita Ya mudah-mudahan tahun ini nggak ada yang kayak gitu. mudah-mudahan, hanya kalau misalkan ada kasus seperti itu bagaimana gitu. Karena Minimal kan itu hal yang keterangan coba sensitif. nanti. Ya, sensitif ya. Seharusnya sih ada ya Pak ya. Gitu.
Kemudian dicek kembali di situ kan ada dokumen persyaratan yang lain ya Pak ya. Ya. Nanti di poin-poin itu dilengkapi aja ya. Apakah bisa mungkin surat pernyataan dari semacam kepala lingkungan di atas materai itu apa mungkin bisa Oh juga? enggak bisa. Kalau Masa untuk yang surat itu semuanya sudah dituangkan di Kepdis Pak, ketentuan-ketentuannya ya, sesuai Ya. dengan yang itu aja. Baik, Ya. baik. Siap, siap. Ya, terima kasih Bu Siap. Neni. Terima kasih Pak Sabto. Ya, sama-sama. Lanjut Utan Kayu Utara. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Neni nih. Kedengaran Bu? Iya, lanjut Pak. Ya. Ini mau nanya, SD kan pembuatan akunnya tanggal 26 Mei ya. Kalau cut off-nya kapan ya? Sama tentang masalah SMP Bu. SMP kenapa? Sama SMP nih yang tadi dipaparin. Yang di paparan itu nomor halaman 16. Ya halaman 16 yang jalur domisili ke SMP itu tidak pakai nilai Sidanira ya Bu. Jadi yang jalur domisili ke SMP itu tidak pakai nilai Sidanira ya. Yang untuk seleksinya domisili ke SMP. Di halaman 16 tadi. Paparan yang tadi. Ini SMP. Ya, ke SMP-nya. Nggak pakai ya. Iya. Jadi wilayah, usia, dan ini afirmasi. Ini yang domisili ini, wilayah PNP. Nah, terus kalau mau daftar pakai Sidanira di jalur apa? Pakai nilai. Oke, yang untuk pengajuan akun itu berlangsung masih selama pendaftaran SD. Mulai tanggal 26 ya. Artinya selama pendaftaran masih dibuka, kemudian di situ masih ada kuota, masih bisa bikin akun. Sampai tahap akhirnya. Ya, kemudian untuk yang jalur domisili untuk jenjang SMP itu seleksinya adalah yang pertama wilayah PMB prioritas. Itu kan ada prioritas 1, 2, dan 3. Ya. Kemudian usia, kemudian urutan pilihan sekolah dan waktu mendaftar untuk jalur yang domisili. Ya, kalau mau pakai jalur Sidanira pakai yang mana? Pakai prestasi akademik. Ya, prestasi akademik atau bagi yang memenuhi syarat atau kriteria di jalur afirmasi juga menggunakan prestasi akademik setelah wilayah PMB prioritas untuk yang afirmasi. Gitu ya, Mas. Jadi untuk Sidanira kerja pres aja ya. Oh ya. Berarti usia yang utama ya itu ya. Wilayah baru usia. Ya. Makasih. Siap, lanjut. Silakan Mas Rizky. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cintanya Mbak Nini terkait pendaftaran ya, karena kemarin ada lulusan sini yang mau ikut prapen. Cuman pada saat kita input data-datanya nih, kita sempat stuck di bagian nilai raport pendidikan. Nah, di nilai raport pendidikan ini kan ada 6 unsur ya, literasi, numerasi, dan lain-lain. Nah, tapi pada saat kita mau input, itu nilai raport pendidikannya cuma 1 unsur aja, baik, sedang, dan kurang. Itu kira-kira gimana ya, Mbak Neni? Apakah memang belum diupdate atau ada penentuannya tapi dari segi mana gitu? Oke, untuk yang rapor pendidikan ya Mas ya? Untuk yang rapor pendidikan itu kan kategorinya dari kumulatif 6 indikator itu apa? Jadi dari literasi, numerasi, kemudian kebinekaan itu kan ada kumulatif yang terakhir ya. Apakah baik, sedang? Nah, itu yang dimasukkan adalah yang hasil kumulatifnya dari 6 indikator itu. Lalu sebentar, saya coba sambil ini dulu ya. Jadi dari 6 indikator itu memang
Yang diverifikasi pada akhirnya adalah hasil kumulasi yang terdiri dari 6 indikator. Nah, cuman kan kalau kita lihat dari screenshot rapot pendidikannya nggak kelihatan nih ya nilai kumulatifnya. Nah, itu yang masih kita bingung bagaimana cara menentukan nilai kumulatif. Itu sih. Mas Rizky, itu bukan yang input per indikator ya? Enggak, cuman satu aja. Kalau saya diizinkan share screen, saya share screen ya. Coba pada saat input pra pendaftarannya. Iya. Boleh diizinkan share screen? Kebetulan tab-nya juga belum saya tutup. Sudah bisa share screen, Mas? Izin coba dicoba. Aku mau beresin dulu. Baik, Mas Rizky, jadi silakan diinput yang kumulatif dari 6 indikator itu ya. Contoh misalnya kategorinya ada sedangnya apa namanya 2, yang lainnya baik, nah itu bisa kumulatifnya baik. Misalnya, jadi nanti yang diinput berdasarkan hasil kumulatifnya aja. Berarti dilihat sedangnya berapa, baiknya berapa gitu. Lebih banyak yang mana? Jadi yang dimasukin yang kumulatif ya, Mas? Iya, Kumulatifnya aja. maksudnya penentuan kumulatifnya itu berdasarkan gimana? Lebih banyak yang baik? Coba cek di Capdis atau di yang alur proses pelaksanaan itu, Mas, untuk yang rapor pendidikan. Bu, maaf, bukan rapor pendidikan sekolah itu untuk akreditasi ya? Izin menambahkan Bu Neni. Bukan, Bu. Iya, soalnya kan pilihannya cuma baik, sedang, cukup. Pendidikannya bisa ditampilkan, jadi kita bisa lebih paham. Itu rapor pendidikan yang ada 6 indikator yang hasil AN, Bu ya, untuk yang rapor pendidikan. Izin menambahkan boleh Bu Neni. Mohon maaf. Kumulatif. Oke, Ki, kita lewat dulu ya. Ya, nggak apa-apa. Lanjut, SD Pekayon 15 apa? Silakan Bu. Baik, Bu Neni, ini terkait dengan tadi menyambung pertanyaan Ibu yang bahwa anak yang mau daftar ke Depok ya Bu ya. Jadi ada murid saya yang kakaknya Depok ya, kelas 6 ini, dia mau mendaftar ke Depok. Nah di Depok itu dibilang tidak bisa mendaftar, harus menanyakan ke sekolah asal. Jadi kan harus menanya ke kami. Nah kami bingung jawabnya gitu kan, sedangkan tidak terkait dengan DKI ya pendaftarannya gitu kan.
Nah, itu bagaimana kami memberikan jawaban yang tepat kepada orang tua yang bertanya seperti itu, ya kan? Khawatir soal informasi juga ya Mbak ya, itu kalau kita jawabnya tidak berdasar gitu ya. Karena kan disuruh nanya ke sekolah asal, jadi dia tidak bisa mendaftar ke Depok gitu, karena sekolahnya di Jakarta, SD-nya gitu. Nah, yang kedua terkait dengan data anak yang misalnya orang tuanya bercerai ya, dan misalnya awalnya ikut ibunya nih di daerah gitu, terus ayahnya sudah di Jakarta. Nah, sekarang anak ini mau sekolah di Jakarta, berarti baru mau masuk ke kakak ayahnya di Jakarta. Apakah itu masih bisa mendaftar atau tidak? Karena kan anaknya baru mau masuk ke kakak ayahnya yang di Jakarta. Seperti itu, Mbak. Mohon penjelasannya dan pencerahannya. Baik, Ibu izin untuk pertanyaan kedua dulu ya. Anaknya Iya. baru mau masuk ke kakak ayahnya per tanggal berapa? Kita kan punya cut off itu harus 1 tahun sebelum pendaftaran PMB, yaitu tanggal 16 Juni sebagaimana yang dituangkan. Tapi kalau misalnya di luar cut off, berarti nggak bisa. Ya. Nah, kemudian apa namanya yang pertama tadi pertanyaannya sama case-nya ya dengan tadi yang SD Iya. Pondok SD mana tadi tuh ya? Pondok Labu Ya, apa Pondok mana Labu, tadi? yang untuk di Depok. Ibu coba bisa khawatirnya orang tua salah bertanya ke sananya. Khawatirnya gini, ke sana nanyanya mau masuk SD gitu loh. Itu sih lebih kepada koordinasi ke dinas yang di Depok, Bu ya, karena kita juga di DKI kurang paham Iya. apa namanya sistemnya di sana seperti apa gitu, Bu ya. Iya, baik-baik. Biar kami tidak salah memberikan informasi, coba Ibu cari tahu untuk yang Depok ya. Iya. Iya, Iya, makasih Mbak. makasih ya Bu. Iya, Siap. sama-sama. Baik, lanjut dari Jatinegara. Suaranya hilang. Iya ya. Tidak terdengar. Jatinegara Kaum 07 ya. Silakan Jatinegara. Terima kasih Bu Neni, izin. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut Ini Mas. izin Bu. Sebenarnya saya mau bertanya masalah yang rapor pendidikan juga tadi ya Bu ya. Cuman kaitannya bukan ke pra pendaftaran Bu. Kalau saya lihat tadi di paparan atau di Catdis dan di Juknis itu kan berdasarkan nilai rapor pendidikan itu ada 3 kategori, baik, sedang, dan kurang Bu. Misalkan rapor pendidikan sekolah saya rata-ratanya baik gitu Bu. Tapi di situ ada peringkat 1 sampai 15, 16 sampai 30%, 31 sampai 45% itu maksudnya itu peringkat dari CMB, misalkan CMB dari murid saya di sekolah saya mau ke SMP, persentil nilai raportnya itu satu sekolah yang kelas 6 aja atau persentil dari kelas 1 sampai 6 Bu. Peringkat rata-rata nilai raportnya di sekolah saya begitu. Baru dari urutan tertinggi ke terendahnya apakah diakumulasi dengan nilai raport pendidikan, dan nilai raport pendidikannya itu kan berupa skornya itu 1 sampai 15 skornya 100 Bu. 1 sampai 15% itu skornya 100. Nah, yang jadi pertanyaan saya itu nanti di sistem Bu, bagaimana Bu cara perhitungannya, apakah bisa dicontohkan kalau misalkan ada orang tua yang bertanya Bu masalah jalur prestasi ini Bu. Terima kasih Bu. Dari mana tadi? Jatinegara Kaum. Iya Pak, dari Jatinegara Kaum ya 07, izin untuk membantu menjawab. Jadi yang tadi Bapak tanyakan adalah berarti SPMB ke SMP ya. Jadi terkait rapot pendidikan itu sudah terintegrasi Pak
kalau selain prapen ya. Kalau prapen kan memang itu dimungkinkan juga karena anaknya sekolah anak DKI tapi sekolah di luar DKI, atau memang anak lulusan tahun lalu atau 2 tahun yang lalu. Tuh, Kak. Tetapi kalau terkait nanti untuk PPDB SPMB yang Bapak maksud untuk jalur prestasi tersebut ya, itu rapat pendidikan sudah terintegrasi dan peringkat yang dimaksud adalah peringkat di kelas 6-nya dengan dibuktikan oleh surat keterangan dari kepala sekolah. Itu ya, Pak. Dan nanti sistem sudah terintegrasi, Pak, Oh, terkait berarti hal tersebut. Tuh, barangkali untuk Pak. peringkat di kelas 6-nya aja ya, Bu ya? Kalau untuk jenjang SD ke SMP. Iya, iya, betul. Satu angkatan ya, Pak, paralel ya, bukan satu kelas ya. Oh iya, Bu. Oke, kasih. Makasih, Bu. Baik, silakan lanjut. SD Pesanggerahan. Iya Bu, kedengeran nggak Bu suaranya Bu? Jelas, silakan lanjut, Pak. Bu ini saya yang ada saya pertanyaan. Adalah update kakaknya itu per 4 Oktober 2024 dikarenakan orang tuanya meninggal. Mana sih yang nanya? Iya. Dengar? Gimana Bu? Udah ini Bu? Silakan, Mas. Iya Bu, jadi mengenai prapendaftaran yang dimana siswa itu terkendala update kakaknya itu per 2 Februari 2024. Itu terkendala update-nya karena orang tuanya meninggal. Jadi di sidanirannya itu dia tidak bisa untuk mengikuti pendaftaran. Gimana Bu solusinya Bu? Dilampirkan surat kematiannya ya, Mas ya? Dilampirkan kemana ditunjukkannya Bu? Ya nanti diupload. Oh, soalnya kan nggak bisa dilanjutkan Bu karena kakaknya kan di Sidanira kan per berapa ya? Per 16 Juli bisa diinputnya. Di 16 Juni. Oh, dia di atas cut off ya? Oh Iya ya, nggak bisa, Mas. betul. Nggak bisa kalau di atas cut off. Walaupun dia hanya update data orang Ya, tua yang memang meninggal. harus. Ada yang bilang kayak kakak lama. Kakak lama juga nggak bisa. Historinya. Coba nanti ke posko terdekat, ada kan di situ petugas dukcapilnya ya, Mas. Nanti untuk Oke. dicek history datanya. Dia cuma ngupdate aja kan ya? Iya update orang tua aja. Tapi Oh dia iya. nggak pindah. Sebelumnya sudah terdaftar DKI kan, tapi Sudah, dia memang asli iya, orang DKI. iya nanti merapat ke posko sekitar aja ya. Oke, siap, siap, Bu, siap. Oke, terima kasih ya, Bu. Siap.
Silakan dilanjut kita satu pertanyaan lagi ya Bapak Ibu. Nanti sebelum ada closing statement dari Bu Zo, satu pertanyaan lagi. Silakan untuk SD Pondok Ranggon ya. Lebak Bulus Silakan 01. Bapak. SD Lebak Bulus 01. 82. Oh, Lebak. Lebak Bulus 01, Bu. Ya boleh, silakan Lebak Bulus. Alhamdulillah, Silakan. terima kasih. Yang ingin saya tanyakan, karena memang kita sudah merubah dari zonasi jadi domisili, banyak yang mempertanyakan dari orang tua, bedanya apa sih zonasi dengan domisili itu? Karena kita zonasi udah nggak ada jadi domisili. Itu yang tadi Pak Salikun bilang hampir sama, tapi ada perbedaannya. Perbedaannya kami ingin ketahui agar orang tua bertanya kita bisa menjawab. Yang kedua, belum tadi baru penjelasan terkait dengan wilayah PMB prioritas 1, 2, dan 3 untuk SD dan SMP yang tadi dijelaskan SD itu 1 RT dan prioritas 2 dan 3-nya bagaimana? Pembagiannya kami belum pernah lihat urutannya untuk mereka bisa milih apa saja untuk prioritas kedua dan ketiga biar kami bisa menjelaskan juga ke orang tua. Kemudian yang ketiga terkait tadi udah dijelaskan kalau pilihan sekolah apakah mereka bisa kalau memang takutnya mereka milih ketiga tapi ketiganya mereka akhirnya kepilih mereka nggak mau daftar ulang atau nggak mau daftar ulang ya karena kejauhan misalnya. Nah, mereka milih misalnya hanya satu sekolah saja terus prioritas peringkat 1, 2, dan 3-nya itu sama sekolah yang sama. Apa seperti itu strateginya agar kalau dia kepilih yang dia emang inginnya sekolah itu saja, bukan nggak ingin sekolah yang lain. Apakah boleh seperti itu? Kemudian kalau dari kata mereka ternyata milih yang ketiga mereka coba-coba terpilih juga, akhirnya mereka tidak dapat ulang. Apakah selamanya mereka nggak bisa ikut lagi untuk tahun ini? Apakah bisa di tahap 2 dan 3 dan sebagainya gitu? Terima kasih Bu. Baik, untuk yang kategori domisili tadi ya sebetulnya sudah disampaikan oleh Pak Kabid. Bapak Ibu terkait dengan regulasi yang terbaru ya yang sebelumnya memang adalah zonasi, tahun ini adalah domisili. Tidak ada perbedaan yang sangat signifikan, hanya tadi ada perubahan beberapa wilayah yang sudah disampaikan oleh Pak Kabid ya terkait dengan batasan wilayahnya di jenjang-jenjang tertentu. Nah, kemudian untuk SD tadi kan prioritas 1 adalah yang 1 RT dengan satuan pendidikan yang dituju. Yang kedua adalah kelurahan ya, kelurahan irisan di sekitar. Pertama 1 RT, kedua kelurahan ya. Ya, saya izin bantu lagi, Pak. Jadi terkait kalau dulu kan namanya zonasi ya. Sekarang penentuan wilayah PMB itu. Nah, itu untuk jenjang SD ada 2 prioritas dan ini tidak berbeda signifikan, tapi memang ada perbedaan karena ada beberapa wilayah pemekaran yang kami harus kaji kembali itu. Ada juga beberapa wilayah yang terpaksa dikurangi dengan berbagai pertimbangan gitu. Tapi pada prinsipnya terkait regulasi ada 2 prioritas. Penetapan wilayah PMB prioritas pertama itu adalah CMB atau calon murid baru yang berdomisili 1 RT dengan RT lokasi sekolah. Kemudian yang kedua adalah CMB berdomisili di kelurahan yang sama atau kelurahan yang berdekatan. Ya, jadi bukan bersinggungan atau irisan ya, tapi berdekatan berdasarkan pemetaan yang melalui yang sudah disahkan oleh SK Kepala Dinas. Itu. Kemudian terkait yang tadi Bapak sampaikan bagaimana jika kemudian ini kalau bahasa saya yang saya simpulkan bahasa sederhananya, ini kan anak memilih 3 pilihan. Bagaimana ternyata jika pilihan yang ketiga ternyata seolah dipaksakan akhirnya memilih sekolah yang jauh dari lokasi. Kalau Bapak cermati terjemahkan regulasi yang ada itu bukan harus memilih 3 sekolah, tapi dapat memilih 3 sekolah. Ya, makna kata dapat itu artinya satu pun boleh memilih. Bapak mau memilih 3 dengan lokasi sekolah yang sama juga boleh, karena maknanya ada di dalam regulasi adalah dapat memilih 3 sekolah. Itu ya Pak. Bu, siap. Terus apa lagi tadi?
Itu ya Pak, cukup ya Pak? Kalau dia tidak daftar ulang, berarti selama PPDB ini dia nggak bisa ikut lagi gitu. Sampai tahap 3 pun nggak bisa gitu ya. Berarti. Oh iya, kalau diterima tapi tidak daftar ulang, artinya diproses seleksi PMB berikutnya, maka tidak bisa mengikuti. Itu ya Pak, karena apa? Statusnya sudah diterima. Tuh, ya. Ya Mbak. Bisa. Ya, terima kasih Bu Zulaika. Cukup ya Bapak Ibu, karena melihat waktu kita harus di kegiatan berikutnya nih. Ya, jadi terima kasih atas kehadirannya dan izin kembali menguatkan Bapak Ibu punya tugas untuk kembali menyampaikan, meneruskan informasi ini ke masyarakat, tidak hanya dalam satu momen, dalam satu waktu saja, ya, karena kami akan monitoring ya melalui Google Form yang nanti kami share. Apakah Bapak Ibu sudah kembali meneruskan informasi ini ke masyarakat, gitu ya? Terus yang kedua, kuasai benar-benar regulasi bersama tim, ya, yang pada prinsipnya semuanya harus menguasai. Hanya pilih salah satu yang paling menguasai, yang itu Bapak Ibu tugaskan untuk lebih dominan untuk memberikan informasi. Kalau kita salah memberikan informasi pun akan berdampak komplain atau keluhan dari masyarakat. Ya Bapak Ibu, semoga SPMB yang hari ini kita awali dengan menyamakan persepsi, di persiapannya clear, kemudian di pelaksanaannya lancar, dan mudah-mudahan hasilnya juga akan maksimal. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Bu. Terima kasih banyak Ibu Zulaika dan Mbak Neni atas informasinya hari ini. Sama-sama informasi ini bisa menjadi panduan kita semua ya Bapak Ibu sekalian. Izin mengingatkan jangan lupa mengisi absensi Bapak Ibu. Ya, udah. Baik, izin live. Udah, Bu. Mohon izin, Bu. Mohon izin, Bu.